Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam. Insya Allah masih melekat di dada kita semuanya dan tetap kita pertahankan, jangan sampai lepas dari diri kita. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah SWT. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Nama kitabnya Ma'rifatul Qur'an fi Tarjamatil Qur'an. Mengenal Al-Qur'an melalui terjemahnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, supaya kita paham. Karena apabila kita tidak mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan informasi yang akurat. Padahal Al-Quran itu memberikan informasi yang amat sangat luar biasa kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam ini penampilannya beda ini ya Pak Haji ya. Biasanya
sama-sama duduk di bawah, ini kok di atas nih ya, rasanya kok kayak gimana begitu ya. Suara mic, volume mic itu kan diatur ya, tapi ini malah naik di atas itu ya. Alhamdulillah. Ini ayat min ayatillah. Sebelum kita lanjutkan, sekarang kan lagi viral ini ya, tentang informasi yang kita lihat, yang kita dengar melalui media sosial. Saya melihatnya itu bagian cara Allah untuk mengajari kita bagaimana cara kita itu bisa membenarkan Allah, bagaimana cara kita itu memberikan penilaian terhadap firman Allah. Ya, kalau yang sering kita dengar itu tentang kalimat surah Al-Maidah ayat 58 ya. Surah Al-Maidah ayat 58. Terima kasih. Banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ilas sholati attakhidhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Wa dan idza apabila nadaitum kamu menyeru ila sholati untuk melaksanakan sholat. Seruan ini disebut dengan azan. Jadi kalau kita itu ditanya oleh cucu kita, adik kita, mana tahu Pak ayat yang berbicara tentang seruan untuk sholat. Nah ini salah satunya. Walaupun banyak ya kan, di surah At-Taubah ayat 3, surah Al-Anbiya 109, kemudian ada surah Al-Fussilat ayat 33, ya kan. Nah apabila kalian menyeru untuk melakukan sholat, maka at-tahidhuha, mereka menjadikan seruan itu sebagai sebuah huzwa, yaitu bahan ejekan, bahan olok-olokan, walaiba, dan bahan permainan. Ini yang menyatakan Allah. Jadi kalau kita melihat di media sosial ada orang yang mengatakan atau membandingkan, bahkan menyamakan bahwa suara azan itu mirip seperti suara binatang, maka itu sesuatu yang penting untuk kita cermati. Itulah cara Allah memberitahu kepada kita. Kalau tidak ada yang seperti itu, kita tidak bisa membenarkan Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu dulu juga pernah suara azan ini dibanding-bandingkan dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu Jawa, ya, itu sering, ya. Nah, sekarang ini juga ada, ya kan, ada bahwa suara azan ini justru mengganggu orang-orang yang ada di sekitar masjid. Lalu diumpamakan kalau di situ ada memelihara binatang, ya kan. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Tetapi sayangnya cara membuat analogi itu keterlaluan. Tetapi inilah cara Allah mendidik kita supaya tahu. Jadi benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menyeru untuk melakukan sholat atau kita melakukan seruan azan, memberitahu kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim, bahwa waktu sholat telah tiba. Ini penting. Makanya dulu waktu tahun pertama hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, itu pertama kali setelah membangun Masjid Nabawi, itu yang diutamakan adalah bagaimana cara kita memanggil orang sholat, bagaimana cara kita memberitahu orang bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Berbagai banyak riwayat dikatakan bahwa caranya ada yang mengusulkan dari sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau niup trompet, gitu ya. Nah kalau niup trompet itu kayak orang Yahudi, maka nggak setuju. Ya Rasul, bagaimana kalau memukul lonceng, kalau itu seperti Nasrani.
Lalu Nabi mengatakan bagaimana cara yang terbaik. Maka kemudian ada dua sahabat yang bermimpi, ya. Ada dua sahabat. Ada Abdullah, kemudian ada Umar bin Khattab. Bahwa di dalam mimpinya itu dipertunjukkan tentang bacaan azan. Yang bacaan azan itu seperti yang kita dengar selama ini. Maka kemudian disepakati bahwa cara kita memanggil kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba, maka disepakati dengan seruan azan. Nah ini, maka ditunjuk ketika itu adalah Bilal. Jadi Bilal itu Bapak, Ibu, Bilal itu nama orang yang ditugasi Nabi untuk mengumandangkan azan agar kaum muslimin tahu, karena dulu itu rumahnya jauh-jauh sekali, bukan seperti sekarang. Ya jaraknya itu berkilo-kilo, ya kan? Makanya Rasul menyuruh Bilal naik ke atas, ke bukit yang tinggi, kemudian nyaring. Nah, nyaring itu keras. Supaya apa? Suara seruan panggilan sholat ini sampai. Jadi kalau sekarang kita mempersoalkan itu sebenarnya ya untuk menambahi saja, gitu ya. Membenarkan bahwa Allah itu dalam firman-Nya betul. Coba kalau tidak ada yang mempermainkan, atau bagaimana ayat ini? Allah sudah menyatakan, apabila kamu menyeru untuk melaksanakan sholat, maka mereka ya itu akan menjadikan seruan itu sebagai sebuah ejekan, olok-olokan, dan bahan permainan. Itu. Tapi Allah ngasih tahu kepada kita, kenapa bisa begitu? Dzalika, yang demikian itu bi annahum, karena mereka itu disebabkan qaumun, satu kaum, la tidak yaqiluna, mengerti. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena mereka tidak mengerti. Tapi ini terjemahnya halus, Bang. Tidak mengerti di sini itu sebenarnya karena mereka tidak menggunakan akalnya. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita tidak dipakai untuk mempelajari ayat-ayat Allah, begitu. Ada di surah Fussilat itu ada 33 ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya ya dibandingkan dengan menyeru kepada Allah. Da'a ilallah di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, menyeru kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat tiba. Menyeru kepada kaum muslimin bahwa kita tidak lama lagi akan melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, tafsirannya adalah kita mengajak kepada orang kepada nilai-nilai tauhid, berdakwah. Ayo Bapak Ibu, kita sholat berjamaah, misalnya begitu. Dan ketika kita sholat, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jadi kita laksanakan semata-mata karena Allah. Ini adalah nilai-nilai dakwah, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, wa amilah soleha, dan mengajak untuk berbuat amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan orang yang mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ada tiga perkataan yang tidak ada tandingannya, yaitu menyeru kepada Allah, kemudian menyeru agar kita kaum muslimin ya itu berbuat amal soleh. Yang ketiga, mengajak manusia agar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini sebagai pertanda bahwa kita masuk Islam. Berserah diri di sini adalah taslim, ya, masuk Islam. Inilah dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi beserta para sahabatnya, menawarkan Islam kepada mereka agar mereka mendapatkan jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah azan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memotivasi kepada kita di dalam sebuah hadis, ya, yang artinya apabila kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin.
Jadi yang azan itu muadzin, bukan Bilal. Cuma namanya Bilal. Tapi kalau di Indonesia itu ada petugas azan dan ada Bilal. Padahal namanya Abdurrahman. Nah, tapi jadi Bilal. Padahal Bilal itu orang ya sahabat Nabi. Nah, gitu. Jadi apabila kita itu mendengar muadzin azan, maka kita jawab sebagaimana yang dibaca atau yang diserukan oleh muadzin, kecuali ketika pada saat kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita jawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu mengenal Al-Qur'an melalui terjemahnya. Kemarin kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 34. Walaupun belum selesai betul ya, karena sudah masuk waktu Isya. Di penghujung ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan di penghujungnya, dari awalnya juga ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan seluruh penghuni surga agar semuanya bersujud kepada Adam untuk memberikan penghormatan atas jasa yang diberikan oleh Adam kepada para malaikat dan seluruh penghuni surga. Fasajadu, maka semuanya sujud. Sujud di sini bukan berarti sujud seperti kita sholat, tidak. Tetapi sujud di sini adalah memberikan penghormatan. Kenapa? Karena Adam disuruh oleh Allah untuk mengajari para malaikat. Makanya para malaikat disuruh sujud. Semuanya sujud karena taat kepada Allah. Illa iblis. Illa ini dalam kajian bahasa Arab ini al-istisna, pengecualian. Jadi semuanya sujud kecuali. Nah, berarti namanya semuanya kok masih ada kecuali. Nah, inilah indahnya bahasa itu. Jadi illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Tidak taat. Iblis tidak hanya tidak taat kepada Allah, tapi aba, enggan. Ditambah wastakbaro, ya. Jakanya misalnya tidak mau itu enggak ditambah dengan sombong, itu saya kira enggak terlalu lah. Nah, ini mana aba, mana wastakbaro. Maka Allah tetapkan wa kana minal kafirin. Maka dengan demikian iblis dimasukkan Allah ke dalam golongan orang kafir. Makanya kalau ada orang kafir dan sejenisnya, ini digolongkan ke jamaahnya iblis. Makanya ada ya iblisu syaitan ya. Jadi iblis ini bagian daripada setan dari bangsa jin. Kalau nama aslinya itu Azazil. Nama aslinya iblis itu Azazil. Karena sampai istilah ini ke Jawa itu berubah namanya menjadi Bejajil. Nah, ini kalau bapak-bapak yang pernah di Jawa itu, ini Azazil ini di Jawa jadinya Bejajil. Jadi kalau bulan Suro, bulan Muharram itu kalau di kampung itu tetek pakai kentongan gitu, apa? Musir Bejajil. Maksudnya adalah setan-setan yang mengganggu. Zaman bahari kan memang begitu. Apalagi Pak, huruf-huruf Arab itu kalau masuk Jawa itu jadinya agak aneh-aneh. Tapi ajaib Bang. Kalau pian mendengar bacaan Al-Fatihahnya di Kampung Ulun, itu masih terpingkal-pingkal Pak. Nah, kalau di Banjar kan fasih ya, Al-Fasih. Kalau di Jawa enggak semua di Jawa Bang. Di Kampung Ulun gitu kan. Al-Fatihah itu Al-Fatihah gitu ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya, jadi tapi ya mantep kabul gitu kan. Kita ini mana sudah fasih, keyakinannya malah kurang, ya kan? Mana sudah hafal, ya kan? Tapi keyakinannya kurang, gitu kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan pada surah
Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti adik-adik sampai di rumah ya, adik kita yang cakep, nanti buka Al-Baqarah ayat 35 ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Wa, dan setiap ada ayat di dalam Al-Quran apabila diawali dengan dan, maka ayat itu terkait dengan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya wa'id, maka yang di bawah juga ikut wa'id. Tapi idnya tidak disertakan karena sudah diwakili pada ayat sebelumnya. Tetapi mengartikannya sama. Wa, dan ingatlah ketika, ya. Qulna, kami berfirman kepada siapa? Qulna, kepada Adam. Wa qulna ya Adamu. Ya ini harfu nida. Wahai Adamu, Adam, uskun, tinggallah. Jadi Allah menyuruh Adam tinggal di mana? Di surga. Anta, engkau, yaitu Adam. Jadi yang disuruh Adam, ya. Padahal Nabi Adam ini punya istri, tapi istrinya tidak disuruh langsung oleh Allah. Yang disuruh adalah Nabi Adam. Nanti biarlah Nabi Adam yang mengajak istrinya. Ini ada maksud, ya. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga, ini yang berkewajiban mencari nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan makan dan pakaian, sandang, pangan, papan, ini adalah suami, jamaahnya Mbah Adam. Ya. Untuk siapa? Untuk jamaahnya para kaum Hawa. Ini Hawa ini, ya. Anta, Adam maksudnya. Wa, dan zaujuka, dan pasanganmu, yaitu pasangannya Adam. Pasangan Adam ini adalah wanita. Ini ada kisahnya. Dulu waktu Adam itu diciptakan dari tanah jadi manusia, tidak melalui proses seperti kita. Adam itu langsung gede, langsung kumisan, langsung dewasa. Nah, suatu ketika pas berebahan itu bermimpi, karena sebelum tidur itu mengangan-angan, ini di tempat yang begini indah, begini luas, taman yang begitu bagusnya, kok sendiri, ya sepi gitu ya. Akhirnya tertidur. Di dalam tidurnya itu terlihat ketemu seorang wanita. Begitu bangun, ternyata sudah ada di sampingnya. Ternyata itulah ibunda kita, yaitu Ibu Hawa. Makanya Hawa ini berasal dari kata hayya, yang itu artinya hidup. Kenapa? Karena diciptakan Allah dari yang hidup. Siapa yang hidup itu? Adam. Karena diciptakan dari bagian dari anggota tubuhnya Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Coba Pak dilihat di sebelah kiri, memang katanya kurang satu Pak. Bujur ya? Anunya itu tulang rusuk kita itu. Nah itulah ibunda Hawa. Tapi ini beda dengan Hawa yang ada nafsunya itu. Kalau itu pakai hak besar. Tapi kalau Hawa ini hak kecil, Hawa, yang artinya hidup. Ya, itu. Jadi Allah menyuruh kepada Adam untuk mendiami tempat di surga. Kemudian Adam nanti mengajak dengan pasangannya. Kalau pasangan Adam laki-laki, pasangannya bebinian. Ya, itu aturannya begitu. Kalau pasangan istri itu suami. Tapi ada suatu kaum ya yang menyalahi aturan. Apa itu dulu waktu kaumnya Nabi Lut? Itu ya, laki-laki itu malah pasangannya laki-laki. Perempuan pasangannya perempuan. Dan yang seperti ini ya sampai kiamat akan tetap ada. Bahkan di Eropa itu ada praktek pernikahan sesama jenis. Ya.
Alhamdulillah di Indonesia tidak jadi kan. Dulu hampir, tapi alhamdulillah tidak berkembang. Dananya habis kayaknya, ya. Nah itu. Jadi ini ayat memberitahu kepada kita bahwa yang dimaksud dengan pasangan di sini adalah Adam dan Hawa. Wakula, dan ketika masuk sudah dengan istrinya, wakula dan makanlah kalian berdua, yaitu Adam dan Hawa, yaitu di surga itu. Wakula minha, min dari ha padanya, yaitu di dalam surga, rahodan dengan penuh kenikmatan. Jadi menunjukkan bahwa di surga itu segala bentuk macam makanan itu ada. Maka Allah mempersilahkan, wahai Adam dan istrimu berdua, silahkan makan apa saja yang ada. Ya, rahodan, haitsu syi'tuma, pilih mana saja yang kalian berdua kehendaki. Nah, jadi ketika sampai ayat di sini Allah menyuruh kepada Adam itu dua. Yang pertama, tinggal di surga. Yang kedua, menikmati makanan yang ada di surga. Nah, kenapa di sini menggunakan kata uskun yang akar katanya sakana? Karena di sini ini bertujuan tentang nilai kehidupan yang tenang, tentram, damai. Makanya orang yang menikah itu selalu didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah. Nah, kenapa? Supaya menjadi keluarga yang tenang, gitu ya, sakinah, mawaddah, warahmah, begitu. Makanya di sini Allah memberitahu kepada kita bahwa yang menjadi tugas, ya, memenuhi kebutuhan kepada istri kita adalah suami. Di sini dilambangkan Adam, ya. Bagaimana supaya kita bisa? Maka kita perlu belajar menjadi suami yang bertanggung jawab, ya. Bagaimana supaya kita itu bisa bertanggung jawab? Yaitu belajar. Di mana belajarnya? Tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di bangku kuliah. Di mana saja ada kajian, datang, insya Allah kita dapat ilmu. Ya, kenapa? Supaya kita bisa memberitahu kepada anak istri kita. Jadi peraturan-peraturan apa saja yang harus dikerjakan, perintah-perintah apa saja yang harus kita laksanakan, dan larangan apa saja yang harus kita tinggalkan, itu menjadi kewajiban suami disampaikan kepada istri kita. Jadi kalau habis taklim gini, pulang ke rumah itu disampaikan kepada keluarga, gitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya, wala takroba, dan janganlah kalian berdua. Waktu menyuruh tinggal di surga itu sendirian. Waktu menyuruh makan berdua. Begitu Allah melarang kepada mereka berdua, itu berdua. Wala takroba, dan janganlah kalian berdua mendekati. Hadhihi, ini asyajarata, pohon. Ini Allah sudah jelaskan, Adam, ini pohon, ini macam-macam, silahkan apa saja, silahkan nikmati apa saja, nggak ada batasannya. Cuma satu saja, kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau mendekati, fatakuna, maka kamu akan menjadi mina, bagian dari az-zalimina, orang-orang yang zalim. Nah, ketentuan peraturan ini sudah Allah sampaikan kepada penduduk surga, yang pada waktu itu penduduknya cuma 3 bangsa, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi yang satu itu sudah di DO, iblisnya sudah dikeluar. Jadi ibarat ini surga, Pak, ya, ini surga, tamat, ini Adam dan Hawa di dalam, lah iblisnya di luar sana, tapi masih di sekitar situ. Nah, masih di situ, tapi tidak bisa menikmati sebagaimana yang dinikmati oleh Adam dan Hawa. Nah, jadi ada 2 perintah, kemudian ada 1 larangan. Ini maknanya adalah di dalam kehidupan kita ini selalu ada 2 hal. Ada perintah yang harus kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita, dan ada larangan yang harus kita tinggalkan sepenuhnya. Jadi kalau larangan tidak boleh semampunya, ya kan? Makanya perintahnya itu kalau di Quran, kalau melarang itu selalu wala takroba, janganlah mendekati.
Padahal maksudnya jangan melakukan, jangan memakan, gitu. Makanya kalau orang-orang yang yang sekuler atau yang liberal itu mengartikannya itu kadang-kadang menyesatkan. Jadi yang dilarang Tuhan itu kan mendekati, melakukannya kan kada katanya. Ya, mendekati aja dilarang. Dan bahasa Quran tidak langsung melarangnya, karena ini kalau bahasa Arab itu mubalaghah, yang artinya bersangatan, ditekankan betapa gaya bahasa Quran itu indah. Jadi tidak langsung. Waktu Allah menyuruh kita supaya tidak berzina, apakah juga sama kan? Ya, wala taqrabuz zina, gitu kan? Dan janganlah kamu mendekati zina. Padahal maksudnya jangan kalian melakukan zina, gitu. Nih, ketika orang sholat dalam keadaan mabuk dilarang, bahasanya juga wala taqrabus sholata wa antum sukar. Dan janganlah kalian mendekati sholat. Maksudnya jangan kalian melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu. Nah, oleh karena itu kita ini sholat juga penting supaya maksud daripada bacaan-bacaan yang kita baca itu kita jelas maknanya. Tapi kalau mabuk itu dijadikan imam sholat, makanya berbahaya. Membaca surah Al-Kafirun tidak bisa stop bolak-balik, nggak bisa dilakukan. Membaca surah Al-A'la itu baliknya itu ke surah Ad-Duha dan lain sebagainya. Kenapa? Mabuk, ya kan? Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk belajar. Nah, jadi bahasa takrobah di sini adalah hakikatnya jangan melakukannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Adam sampai tergelincir? Nah, tentu ada yang menggelincirkan, ya kan? Ada. Ini nanti ada ayat berikutnya yaitu ayat 36. Namun sebelum kita ke sana, ya, yang jelas sebelum Allah itu melarang, sebelum Allah itu menyuruh, Allah sudah memberitahu semuanya dan Adam tahu itu. Bukan tidak tahu, tahu sekali. Nah, tetapi kenapa sampai Adam berdua itu kok tergelincir ke situ, ya? Dulunya ketika iblis menggoda mereka berdua, itu Adam kuat. Tetapi karena Adam itu kemudian digoda oleh kekasihnya Hawa tadi, akhirnya tidak kuat juga. Ini melambangkan bahwa sehebat apapun laki-laki, kalau didekati wanita pasti kelepek. Nggak ada contoh. Pokoknya dicoba aja sendiri. Hadapi wanita apalagi cantik, gitu ya. Istrinya loh, bukan orang lain. Cantik gitu ya. Pasti kelepek, gitu ya. Makanya nanti di akhirat itu ada gini. Di akhirat itu Pak, nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kumpul, matahari didekatkan. Ya, ada yang bilang, memang resmi ini, sejengkal, ada yang 3 jari. Matahari itu didekatkan. Nah, ketika itu tidak ada yang dapat naungan dan tidak ada yang punya naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan menerima naungan. Jadi kita ini dengan berita yang seperti menakutkan itu tidak perlu khawatir, karena ada solusinya. Inilah pentingnya kita belajar. Apa itu solusinya? Supaya kita tidak kepanasan, supaya kita mendapatkan naungan, maka beramallah dengan amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ya, adil itu lawan katanya zalim. Ya kan? Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalimun, menganiaya. Ini loh Pak, ulek-ulek, mundur, taruh di tempat, diguling-guling tempat tidur, zalim itu, ya kan? Makanya seorang pemimpin yang adil
itu akan dijamin Allah dapat naungan. Nah ini para ketua RT, ketua RW, lurah, ya, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu jadilah pemimpin yang adil supaya nanti di akhirat mendapatkan naungan. Dan pasti, nggak insya Allah, kita semua pasti akan dikumpulkan di suatu tempat, ya. Dan Allah akan memberikan naungan kepada pemimpin yang adil, termasuk kepala keluarga yang adil, maka akan diberikan naungan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal, beribadah semata-mata ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi lain, itu nanti akan mendapatkan naungan. Yang ketiga seorang laki-laki, baik kecil maupun tua, ya pokoknya laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ya itu nanti dapat naungan. Yang keempat seorang laki-laki yang digoda oleh wanita kaya raya cantik, diajak mesum tapi dia menolak. Nah ini kayaknya nggak mampu kalau kita ini ya, apalagi kaya raya cantik itulah. Nah, itu ya. Tapi inilah solusinya. Jadi yang mampu menolak, ya kan? Artinya ketika kita itu memang berhadapan dengan wanita, kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang kelima, orang yang bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah. Kalau kita berumah tangga itu niatnya memang ikhlas karena Allah, karena menghidupkan sunnah Nabi kita. Maka ketika berpisah pun itu juga karena Allah. Maka orang yang demikian itu nanti akan diberikan naungan. Yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihat. Artinya mampu menyembunyikan amal solehnya. Yang keenam apa yang ketujuh tadi ya? Apa Pak Ji tadi Pak Ji? Keenam ya. Yang ketujuh apa? Ya udah cari sendiri. Pokoknya 7 lah. Hadisnya sahih banget di Bukhari ya. Yang ketujuh ada ya. Nah lupa ini. Lupa itu nikmat ya. Nah lepas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kok nggak isa-isa tak Pak? Biasanya cepat isa kok. Belum? Sudah belum? Belum ya? Alhamdulillah. Pak silakan sambil diminum Pak. Ya, sambil diminum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah ini sudah Pak. Kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup bahwa surah Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya nanti sampai 39 ini temanya adalah tema kisah Nabi Adam. Jadi dari ayat 30 sampai 39 ini temanya adalah bicara tentang kisah Nabi Adam. Nanti ayat 40 sampai 48 ini nanti kisah Bani Israel. Jadi setiap kisah-kisah itu nanti akan kita temakan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.